Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan kembali lagi, ini podcast kita pertama. Podcast dari channel Gelas Kaleng. Podcast pertama ini sebenarnya kita cuma mau perkenalan. Cuma karena kalau cuma perkenalan kan kita cuma sebentar, paling 1-2 menit atau 5 menit lah paling lama udah selesai. Tapi kita harus ada yang dibahas. Entah itu membahas diri sendiri atau membahas kalian semua walaupun kita belum kenal. Tapi tetap malam ini kita harus ada yang dibahas. Terserah kalian mau dengerin sampai akhir juga pasti ngebosenin. Tapi lebih penasaran kalian nggak tahu apa yang ngebosenin itu sampai akhir. Jadi sekarang ini kita lagi berdua. Ada aku Fidra di sini, ada rekan aku juga. Sini Surya. Kita ini ngebangun channel ini tujuannya sih ya Iseng ya? Iseng juga. Iseng cari duit. Iseng cari duit ya. Mana tahu ada Allah tetapkan rezeki kita di podcast ini, kenapa enggak gitu kan? Kita kan nyoba semuanya. Podcast ini kita buat tujuannya sih kita akan ngebahas hal-hal yang pertama umum yang kita ngerasain ada di lingkungan kita. Bisa jadi itu tentang masalah sosial, masalah pergaulan anak milenial zaman now. Kayak sekarang nih yang lagi happening tuh ada salah satu film Korea. Nah, kalau kalian cewek-cewek yang lagi dengerin ini maupun ABG maupun ibu-ibu pasti udah tahu nih film Korea ini paling happening banget. Kalau Mas Surya tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu karena Mas Surya bukan ibu-ibu. Jadi itu sekarang tuh ada film Korea. Nah, film Korea itu membahas tentang pelakor. Nah, pelakor itu kan di Instagram aja kalau kita Tunggu loh. Pelakor tuh bahasanya dari mana tuh? iya. Sekarang tuh masih penasaran. Pelakor sebenarnya bukan bahasanya dari Singkatan. Iya, pelakor itu singkatan dari pengambil, pencuri atau yang lain yang konotasinya negatif. Lakor itu laki orang. Nah, jadi kayak wanita-wanita yang di luar sana ya baik gadis ataupun sudah janda gitu kan. Tapi dia kerjaan. Jadi ini udah jadi kerjaan, udah jadi lifestyle dia untuk ngambil laki orang. Khusus yang udah bersuami. Yang udah istri. Kalau udah bersuami kita nggak ada. Laki-laki yang sudah bersuami itu kayaknya nggak perlu direbut. Biarkan dia punah dengan sendirinya. Nggak usah dibahas. Nggak sehat itu. Oke. Jadi pelakor itu sebenarnya kayaknya mungkin istilah ya. Kalau istilah zaman sekarang itu pelakor. Mungkin dari zaman dulu mungkin lebih disebut ke wanita murahan, wanita yang ada konotasi negatifnya gitu kan. Tapi apakah itu adalah suatu faktor kesengajaan ataukah memang itu faktor kebutuhan ataukah mumpung nih ada laki orang nganggur gebet gitu kan. Jadi tapi dia kan kalau misalkan pelakor itu otomatis dia memang mengincar ya, bukan menawarkan diri ya. Kalau menawarkan diri itu lebih kayak pekerja seks komersil gitu maksudnya ya. Enggak, dia memang kayaknya udah punya target gitu, udah punya list target gitu kan. Punya kriteria gitu kan. Punya kawan atau punya memang ada orang yang kaya gitu ya. Mungkin kalau materi itu mungkin jadi target utama ya. Karena kayak tadi yang aku bilang itu pelakor itu bisa jadi pekerjaan ataupun bisa jadi karena kebutuhan. Pekerjaan itu memang ya dia menghasilkan dari situ ya. Kalau kebutuhan mungkin kalau kebutuhan mahasiswi putus biaya kuliah tapi dia tetap pengen kejar cita-citanya, pendek akalnya, ya udah itu paling gampang gitu kan. Mungkin dia punya modal fisiknya yang bisa dimarketingkan gitu kan. Tapi kalau yang lain mungkin mohon maaf janda yang sudah memiliki anak, belum ada kerjaan, tapi dia butuh penghidupan. Bisa jadi gitu. Jadi kalau menurut Mas Surya gimana nih? Fenomena pelakor sekarang ini sampai jadi film yang kayak dibilang tadi itu ada film dan itu filmnya happening. Dan yang paling konyol bukan filmnya sebenarnya. Yang paling happening itu bukan filmnya, tapi netizen. Ada yang DM atau komen di salah satu akun media sosial dari artisnya. Oh gitu. Langsung di komen,
dasar kamu wanita murahan gitu kan. Tahu-tahu. Jauhi dia, aku tidak suka gitu. Padahal itu film. Dia sadar dia nonton film. Tapi tetap aja di komennya kayak gitu. Jadi menurut saya itu fenomena pelakornya gimana kalau dari sudut pandang Bang Surya? Jadi sebelumnya gini, aku kenal dulu Bang Surya ini dia tidak bisa ditemui seperti orang pada umumnya ya. Jadi Bang Surya ini bukan orang pada umumnya, tapi masuk dalam varietas manusia. Satu kategori. Kategori manusia. Nah, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi Bang Surya ini kehidupan sehari-harinya tuh tidak bersangkutan langsung dengan kegiatan sosial yang aktif ya, bisa gitu ya. Nggak dengan kegiatan sosial yang aktif. Jadi lebih ke bapak rumah tangga yang baik. Gitu. Jadi bayangin aja film Koreanya aja nggak tahu kan? Berarti dia adalah bapak rumah tangga yang baik. Idaman ini. Jadi gini, dari sudut pandang Bang Surya yang bahkan tidak tahu film Korea itu, tapi ada tahu ya tentang fenomena pelakornya, tahu ya. Aplikasi untuk nonton film itu tahu lah. Iya, oke, nanti coba dicari lagi. Nah, jadi dari sudut pandang Bang Surya ini kayak mana nih? Pelakor ini dari sudut pandang Mas Surya, apakah dia makhluk seperti apa dan kenapa bisa muncul? Oke, silakan Mas Surya. Pertama yang penasaran tuh kalau pelakor tuh kenapa mesti wanita tuh? Nah, pelakor laki orang gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat sih yang banyak tuh lakinya yang nyuri wanita orang. Dulu tuh mungkin untuk wanitanya disebut pelakor, untuk wanita, untuk yang prianya belum ya? Belum pernah ada. Belum ada titel. Oh, ada. Apa tuh? Buaya yang nggak bisa berenang. Buaya darat. Nggak, kalau buaya darat dia bukan rebut istri orang. Kebanyakan buaya darat ini adalah pria yang suka main wanita gitu. Gitu. Tapi kan kalau pelakor ini kan khusus nih. Udah punya target. Udah punya khusus suami orang gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari bahasa pelakor itu pertama itulah bingungnya kenapa disebut pelakor. Jadi memang semarak sama nih, memang film-film Korea tuh dari terutama sih dari HP istri sendiri lihat. Ada aplikasi apa namanya? View ya. Nggak ngerti juga sih. Karena biasanya streaming aja di YouTube atau apa gitu. Jadi pelakor ini memang salah satu sebenarnya kalau bagi kita laki-laki ini semangat jadinya. ada motivasi tambahan. Oke. Jadi motivasi tambahan. Motivasi. Cuman kan yang kendalanya cuma diizin sama yang pertama gitu. Iya. Jadi kalau ada pelakor-pelakor ini memang untuk memanfaatkan ya kayak harta atau materi yang mengakibatkan merugikan sebelah pihak. Nah, jadi situlah mungkin agak sensitifnya ataupun agak minusnya dari pelakor ini. Tapi kalau dia memanfaatkan sebagai ya istilahnya laki-laki ini kan kurang di dunia nih. Oke, ya, kita mulai mencari pembenaran dulu. Kalau pelakor tuh ya wajar lah, karena ini kan memang sensus penduduk sekarang kan udah sangat kurang laki-lakinya ya. Tapi karena dia ya tadi ya memanfaatkan sesuatu daripada si laki tersebut jadi minus gitu. Oke. Terus kalau pelakor nih satu lagi sisinya yang kurang bagus ini apa ya? Kalau kita bilang agak feminim, enggak juga. Enggak sih. Dia enggak menampilkan feminim ya. Enggak sih, lebih ke kalau feminim itu kalau aku sih bisa lebih vulgar gitu enggak ya? Pelakor enggak. Enggak mesti sih, kadang hijab baru ada gitu. Mohon maaf, kita bukan bahas hijab, ada maksudnya dari sisi pakaian ya, dari sisi pakaian. Kalau kita ngebahas pakaian, kalau kayak kita kan sekarang lokasinya di Aceh. Di Aceh sendiri kan kita sudah menerapkan syariat Islam. Alhamdulillah kita sudah menerapkan syariat Islam, walaupun belum kafah, tapi alhamdulillah lah, itu rahmat dari Allah, kita udah bisa menerapkan syariat Islam. Jadi kalau kita bilang dari tampilan pelakor, yang ada beberapa kasus pelakor yang di Aceh ini bahkan dia tidak berpakaian seksi. Tidak berpakaian seksi, dia menutup auratnya dengan baik, nggak ada embel-embel ketat-ketat itu enggak. Terkadang gini ya, kalau dari kita laki-laki nggak mesti tertarik melihat, kalau dari aku ya nggak mesti tertarik melihat perempuan itu karena dia berpenampilan apa ya bahasanya ya?
untuk dibahasakan lebih vulgar atau lebih vulgar atau ya lebih atraktif itu nggak mesti gitu. Terkadang dari cara dia berbicara, pemilihan kata-katanya, pola pikirnya gitu kan, gaya bergaulnya, bisa jadi itu yang buat menarik gitu kan. Berarti kan pelakor ini bukan memang si profesi cewek nih jadi pelakor, bisa jadi karena satu momen ataupun di satu tempat kerja ataupun itu tiba-tiba si wanita ini jadi pelakor gitu dan disematkanlah gelar pelakor dia gitu ya. Sebenarnya sih bukan, iya sih, ya by moment lah ya. Jadi kayak cinta lokasi gitu ya. Bisa jadi kan karena cinta lokasi ataupun kawan lama gitu kan bersemi kembali atau gimana gitu. Tapi satu lagi kan pencuri atau pengambil laki orang. Tapi kan sebenarnya kan suaminya tetap pulang kan? Iya kan? Tetap pulang kan? Berarti kan nggak dicuri. Nggak dicuri. Jadi film Korea itu katanya dicuri. Tapi lebih tepatnya kayak peminjam gitu ya. Lakor itu peminjam laki orang. Ya lebih lembut lah, boleh lah pinjam sebentar gitu kan. Padahal kan dari kecil kita tuh udah dibiasakan dengan orang tua kita, kalau punya barang lagi sama teman yang mau pinjam kasih pinjam gitu kan. Jadi kita udah terbiasa pinjam sebenarnya dari kecil gitu kan. Cuman entah kenapa waktu udah besar ada barang berharga atau sesuatu berharga nggak boleh dipinjam lagi gitu kan. Udah merasa memiliki gitu kan. Tapi balik lagi nih, berarti kan dari sudut pandang Mas Surya, pelakor ini by moment ya. Rata-rata by moment ya. Terus tergantung pandangan kepada si lakinya ini. Kalau si lakinya ini dia memang istilahnya ada niat nyari gitu kan, walaupun dia sudah punya anak 5 atau gimana, ya sebenarnya sih nggak bagi juga kita sebut kedua ini pelakor gitu. Mana tahu memang niat dia bagus kan, dapat istri 2, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan memang si laki ini nggak nyari, tiba-tiba ada yang goda ataupun ada yang deketin gitu kan, dan ada kesempatan dan kesempitan, kita jadilah lakor-lakoran gitu. Nah itu mungkin bisa kita sebut pelakor. Jadi sebenarnya sih kalau kita coba kita alihkan sedikit ke sudut pandang agama, sebenarnya fenomena pelakor ini bisa selesai dengan syariat poligami. Iya. Ini sebenarnya dua pembahasan yang sangat dibenci ibu-ibu. Pelakor dan poligami ini sebenarnya dua pembahasan yang sangat dibenci kaum ibu-ibu. Kalau dari agama itu ada namanya poligami. Dari segi apa tadi yang trending sekarang kan pelakor gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat daripada Al-Qur'an pun bagus gitu, ada perintahnya. Nah, kalau kamu bersanggup berangkul adil 2, 3, 4 silahkan. Nah, tapi kan sekarang kenapa ibu-ibu sekarang nih, ya enggak yang kaum wanita lah ya. Kaum wanita sekarang nih yang sudah mempunyai suami khususnya, itu enggak mau berbagi. Nah, kan otomatis orang ini mereka ini seperti seperti tadi Fidra bilang, enggak mau berbagi lah, merasa memiliki seutuhnya. Iya. Memang bagus sih, satu sisi bagus. Ya kita mungkin bisa ke dunia akhirat kan, sama-sama kan. Tapi satu sisi lagi kurang bagusnya mungkin ya. Kalau ini secara pandangan agak saya sendiri, kalau si wanita ini dengan suaminya awal mula mereka bertemu itu dengan cara yang tidak baik, kemungkinan nanti dia akan menemukan wanita lain dengan cara tidak baik juga. Tidak baik ini bukan seperti yang kelabi gitu, enggak lah ya. Ketemu di mana gitu, tempat-tempat yang kurang bagus. Yang tidak baik ini maksudnya ketemu di kafe gitu ya. Berarti maksudnya bertemu. Nah, kita tulisan bertemu yang tidak baik ini adalah bertemu dengan tujuan bukan langsung menikah. Gitu. Jadi tes ombak dulu. Tes ombak dulu. Ngeri, tes ombak. Ombaknya badai kapten. Kapal oleh kapten ya kan. Ganti kapal gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu lagi dengan wanita yang lain, dia akan terpengaruh. Tapi kalau misalkan dari dasarnya memang bagus, nah insya Allah dimulai dengan yang baik gitu ya. Walaupun nanti ketemu yang lain, itu akan diawali dengan yang baik juga. Nah, jadi
sehingga terjadilah yang namanya poligami secara yang baik-baik. Oke. Jadi gini, berarti sebenarnya di Islam ya kita membahas dari sisi sudut pandang Islam karena kita berdua di sini adalah Muslim. Jadi kita kalau ngebahas lewat Injil kita nggak pernah baca ya. Ada nggak ya? Kita nggak usah ngebahas yang kita nggak tahu. Kita nggak usah ngebahas yang kita nggak tahu. Kita bahas yang kita pura-pura tahu aja. Karena memang kita sebagai Muslim ini kan dari kapan ya? Sebenarnya sih kalau dari sejarah satu atau dua generasi di atas kita sebelumnya itu praktek poligami itu masih umum, masih barang umum. Maksudnya bukan kalau sekarang kan udah kayak poligami itu dasar kau lelaki mata keranjang gitu kan, nggak cukup satu gitu kan pasti begitu. Tapi kalau di dulu itu mohon maaf kalau kita baca secara umum sejarah dari, mohon maaf nih ya, bukannya aku mendeskripsikan Raden Ajeng Kartini, tapi begitulah sejarah yang umum yang secara umum tersebar di lingkungan kita. Raden Ajeng Kartini itu bukan istri pertama. Ya, berarti dari zaman dahulu praktek poligami itu sudah ada. Sudah ada. Dan itu bukan praktek yang merendahkan kaum perempuan, bukan. Karena dalam agama kita sendiri itu membatasi 4. Ya, membatasi 4. Karena dari agama kita tuh melihat mungkin ya Allah Subhanahu wa taala pasti sudah mengetahui seperti apa ciptaannya ini nanti akan jadinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu nih umatnya ke depan ini makin lemah, gitu kan? Nafsu besar tenaga kurang gitu kan. Maunya banyak, istrinya lebih dari 4, tapi adilnya nanti dulu gitu kan. Jadi sebenarnya fenomena pelakor ini sudah diberi solusi. Adalah poligami. Betul. Kemudian tapi ini pembahasannya agak susah sih. Sekarang gini. Kenapa sampai sekarang wanita itu kurang rela diduakan? Sebenarnya itu sih permasalahannya. Diduakan, kalau aku sih nggak sepakat dengan kata diduakan. Jadi apa nih kita buat? Karena kalau diduakan itu udah 1 dibagi 2. Kalau 4 1 dibagi 4. Nah, itulah mungkin yang kaum Hawa ini menolak karena bahasanya dibagi. Dibagi itu porsinya lebih sedikit. Tapi kalau mengutip dari Ustadz Haikal ya. Ustadz Haikal dia pernah ditanya, seberapa besar cinta kamu terhadap istrimu, terhadap anakmu? Kalau anakmu ada 3, istri 50% misalnya gitu kan. Anak pertama karena didapatinnya susah, berarti 30%. Anak yang lainnya sekian persen, makin kecil. Berarti dibagi gitu kan. Tapi kalau dari kita kutip dari Ustadz Haikal, dia enggak. Untuk istri 100%, untuk anak 100%, semuanya 100% gitu. Nah, itu satu hal yang adil. Jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang 100% gitu. Istri 100%, semuanya 100%. Jadi tidak ada yang dibagi. Nah, sekarang bagus gitu tuh kalau pandangan wanita, sebenarnya bagusnya gitu. Iya. Jadi kalau pembicaraan poligami ini adalah membagi. Selama ini pembicaraan itu membagi. Itulah dia masalahnya. Gitu, kan? Jadi disitulah kenapa masalah dari si wanita ini kurang mau dibagi. Tapi kalau sekarang bahasannya kita ubah seperti tadi, sebenarnya tuh nggak dibagi. Cuman ya kita setiap momen itu kita manfaatkan 100% gitu. Jadi merasa untuk dibagi itu kurang. Karena memang paling sensitif di wanita ini kan hati nih. Tuh, beda sama kita nggak punya hati. Kita ada. Kita kan lebih ke pikiran rasional logika kita. Jadi disitulah awal punca mulanya kenapa wanita ini kurang rela. Karena bahasa itu dibagi. Artinya istilahnya aku dinomor 2-kan gitu. Aku disekiankan. Padahal enggak gitu. Setiap momen yang ada kita bersama mereka itu 100% untuk mereka gitu. Betul. Ini pembelaan laki-laki dulu sekarang. Iya sih pembelaan. Pembelaan lebih tepatnya pembelaan ya. Jadi sebenarnya fenomena biar panas wanita. Biar membakar nih, biar komennya banyak di bawah ya. Ya nggak apa-apa, kita komen aja. Nanti kalau memang ada episode 2 dari pembahasan ini, kita akan sambung lagi dari komen-komen nanti dari viewer kita yang tengah emosi pada saat tengah-tengah ini kan. Nggak apa-apa, nanti kita ada akan episode untuk bela wanita ya. Nanti kita akan coba undang dari pihak wanita. Iya, kita akan undang pihak wanita. Mengundang istri sendiri bisa.
Ya kita coba nanti narasumbernya kita cari yang wanita gitu kan. Tapi ini untuk saat ini kita akan bahas dari sisi laki-lakinya dulu. Ya, sisi laki-lakinya dulu. Jadi gini, balik lagi ke pelakor tadi ya. Sebenarnya kalau pelakor ini bisa diantisipasi dengan poligami, ya, dan akan jadi lebih sehat. Betul. Lebih sehat dari sisi kesehatan dia akan lebih sehat karena dalam ilmu kesehatan bertukar-tukar pasangan itu tidak sehat, menyebabkan penyakit A, B, C dan seterusnya lah gitu ya. Karena yang namanya pelakor, maksudnya bukan pelakor, kita pelakor dan hubungan yang dijalani itu kalau sudah bermain ke situ tidak akan hanya ada satu wanita. Betul kan? Karena ini tidak ada nggak ada ikatan. Jadi udah kayak beli mainan. Bosan mainan ini ya beli mainan lain, ya kan? Nggak sehat dan itu ya di sisi Islam pasti dosa, gitu kan, pasti dosa. Ujung-ujungnya zina. Solusinya poligami, pasti kita sebagai laki-laki akan memilih yang terbaik karena tidak akan menikah itu bukan berencana untuk bercerai. Ya, sepakat ya, menikah itu berencana untuk bercerai. Jadi kalau ketika kita solusikan dengan poligami, berarti kita akan memilih yang terbaik. Tapi kalau kita solusikan dengan pelakor, wah ini kapan bosan cari lain, ya kan? Betul. Karena tidak ada ikatan, tidak ada keseriusan. Jadi kalau misalkan pelakor ini mau bekerja sama, Ajib. itu banyak hal yang terbantu loh. Misal, otomatis kan yang pertama pasangan ini sudah punya anak. Ada yang punya, ada yang enggak ya. Babysitter. ada babysitter. Ada babysitternya. Nah, ada yang rawat, ada yang gantian kerja, ya gitu. Satu ini diurut gitu kan, satu lagi minta urut gitu kan. Oh, jadi otomatis pasti terbantu. Istri pertama, Dek, ke istri kedua, Dek, tolonglah bentar, Dek, capek nih ngurusnya nih. Bisa enggak bentar kakak mau istirahat gitu ya. pasti terbantu tuh kalau misalkan ada istilahnya rela ya, istilahnya ikhlas. Jadi kalau sama-sama ini ikhlas, itu insya Allah tuh kedepannya bagus. Terbantu semua dari segi dapur, dari segi bersih-bersih, ya kan. Nah, memang yang agak berat tuh si lakinya nih. Giliran lebaran tuh bajunya udah jerum. budget lebaran lebih gede. Budget lebarannya lebih gede, budget bulanannya lebih gede, gitu kan. Tapi tahu nggak? Ini langsung begitu terlintas tadi kan karena ngomongin ada yang untuk bersih-bersih, ini pasti nanti istri jawabnya tahu apa? Kenapa nggak bayar pembantu asisten rumah tangga aja? Ya? Nah nanti kalau kecantol asisten rumah tangga marah lagi, gitu kan? Memang dasar kau lelaki, ya, gitu kan? Jadi kalau ikhlas itu ya ceritanya. Tapi kan namanya juga wanita ini kan susah ya. Seperti kita nih laki-laki ini nggak mungkin istri kita tuh diambil orang, itu lebih bahaya. Betul. Itu akan jadi pembelaan. Akan jadi pembelaan. Bagi si wanita. Kenapa laki-laki boleh 2, perempuan nggak boleh cari suami lebih, gitu kan? Mana gitu. Pasti ada pembelaan gitu nanti. Betul. Nah, memang itu hukumnya. Kembali ke hukum ya gitu tuh. Nggak bisa namanya juga hukum ya, nggak bisa dilanggar lah. Kalau kecuali ada memang dalam Al-Quran tuh ya boleh wanitanya boleh bersuami 2 gitu kan. Tapi ini kan nggak ada. Jadi, memang udah hukum Allah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong lagi tadi masalah pelakor yang ikhlas, ini sekarang yang nggak ikhlasnya nih. Nah, kalau memang nggak ikhlas, itu ujung-ujungnya apa tuh? Ya nggak perceraian, anaknya nggak tahu kemana bapaknya, gitu. Kalau nggak hancur. Berarti untuk untuk berpoligami ini berarti harus ada andil dari istri pertama. Istri pertama mencarikan yang cocok juga untuk dia. Itu susah juga. Karena menyetujui aja susah gitu kan. Jadi kan kita nih sekarang ini nih untuk memotivasi bahwa istri-istri yang suaminya sekarang dikejar pelakor, nah gitu. Lebih baik ikhlasin. Laku gitu ya. Ya solusinya itu ikhlasin gitu. Karena susah loh suami itu direbut sama orang. Oke, gini. Tadi kan kita udah bahas tentang, ya sebenarnya nggak usah dibahas sih. Orang pasti udah mikir, wah ini banyak untungnya di lakinya nih, di suaminya pasti banyak untungnya. Oke, sekarang kita bahas. Tadi kan udah saya bilang tadi, kalau ikhlas untungnya di mana tuh? Oke, kita bahas lebih jauh lagi tentang keuntungan si wanitanya daripada nanti suaminya diambil pelakor gitu kan, atau jajan. Enggak, kita bahas pelakor dulu. Diambil pelakor. Daripada si suaminya diambil pelakor atau dipinjam pelakor gitu kan. Keuntungan dari si wanita apa aja
keuntungan dari sisi wanita. Kalau si suaminya ini diambil pelakor bukan untuk berpoligami. Oh, berpoligami. Keuntungan dari perempuan apa sih? Kalau dari poligami itu keuntungannya? Ya, yang pertama banyak rezeki, itu udah pasti. Rezeki bertambah. Oke, bertambah member, bertambah rezeki. Iya, itu udah jelas. Itu udah nikahkanlah olehmu jika kamu tidak mampu, maka Allah akan mampukan, gitu ya. Potongan dalil gitu ya. Menikahlah kamu, jika kamu tidak mampu, maka Allah akan mencukupi. Aku akan mencukupi. Jadi kalau misalkan udah otomatis yang pertama itu tambah rezeki. Yang kedua, beban hidup berkurang. Beban perasaan? Memang harus ikhlas. Ini kan kita yang pertama tadi ikhlas dulu. Beban hidup berkurang nih artinya kalau dia memang secara baik-baik, otomatis yang kedua ini akan bantu yang pertama. Bantu segala secaranya. Habis itu keuntungan yang ketiga nih. Yang ketiganya, kalau dia secara ikhlas menerima si pelakor nih. Jangan pelakor lagi dong, bahas. Jadi yang kedua dia udah sah nih sebenarnya nih. Teman hidup barunya. Teman hidup barunya yang udah sah nih. Itu keluarganya tambah banyak. Tambah jumlah keluarga. Keuntungan dari tambah jumlah keluarga. Keuntungan dari tambah jumlah keluarga ini lebih banyak lagi nih. Misalkan ada apa-apa banyak yang kunjungi. Misalnya ada acara-acara dia banyak yang doain, ada acara yang bantu gitu. Bayangin kalau banyak keluarga itu, dari istri pertama punya 4 anak, istri kedua punya 4 anak, istri ketiga punya 4 anak, berarti doain banyak. Banyak deh. Semua jadi anak soleh banyak yang doain. Kalau misalkan satu orang yang hafiz saja nih, dari istri pertama misalkan, ada satu anaknya hafiz nih, hafiz Al-Quran. Itu bukan hanya istri yang pertama dapat surga nih, istri sampai yang keempat nih. Kan bukan dapat syafaatnya nih. Terus lanjut. Yang ketiga nih tadi keluarganya tambah banyak. Yang keempat belum terpikirkan lagi. Yang keempat apa ya kira-kira? Jadi udah ada tiga, jadi yang sebenarnya keuntungan ya. Keuntungan yang didapat sebenarnya bukan cuma itu, keuntungan yang didapat dari semua pihak. Semua pihak ya. Selama ini kan yang diterima oleh masyarakat ketika berpoligami itu adalah orang-orang kaya yang mempunyai materi berkecukupan atau berlebihan. Dia enak bisa kasih rumah buat istrinya, dia enak bisa udah gini begitu bisnisnya banyak segala macam gitu kan. Wajar lah dia bisa adil. Di situ kalau aku sih mikirnya berarti ini adilnya di materi dong. Iya kan? Memang itu salah satu bagiannya yang diminta adil, tapi kan ada bagian-bagian yang lain gitu kan. Memang kalau kita lihat dari segi wanita ini memang dipandang wanita ini memandang laki-laki ini kebanyakan dari segi harta. Jaminan hidup lah ya. Iya, jaminan hidup. Bukan materi tapi jaminan hidup. Iya. Karena otomatis si pelakor ini dia kan mikir juga nih, aku nikah sama dia nanti ini kalau nikah bukan pelakor. Kalau nikah bukan pelakor. Ini pelakor bahas sebelum nikah nih. Kan kedepannya dia seperti itu nanti. Dilihat sama si laki ini apanya gitu kan. Otomatis jaminan dulu. Jaminan hidup dulu. Dilihat dia kerja di mana gitu kan, hartanya berapa. Nah, otomatis kalau misalkan dari segi si pelakor ini niatnya memang sudah jelek, habis sudah nanti kedepannya nanti gimana ataukah bersatu atau tidaknya, otomatis keberkahan itu kurang. Berarti kalau dia mikir materi, dia kan pasti hitung-hitungan nih, berarti akan ada pemikiran untuk menyingkirkan yang pertama. Iya kan? Karena dia mau mengambil semuanya. Tapi kalau berpoligami, dia sudah siap untuk hidup bersama, bukan berbagi ya, hidup bersama. Berarti dari segi diskusi kita nih, pelakor itu ada 2 jenis. Pelakor memang niatnya baik untuk menyelamatkan diri dari perbuatan yang kurang baik. Satu lagi memang pelakor untuk mencari materi. Berarti memang apa ya? Lebih ke kayak udah mirip ini loh, pekerja seks komersil loh. Enggak juga. Tadi kan bedanya pekerja itu sama pelakor kan dia nggak menawarkan diri. Dia kan ketemunya di by moment ya. By moment kan gitu. Nanti ini jadi film nih takutnya nih. Ada 2 pelakor. Satu pelakor Islami, satu pelakor bahaya. Pelakor syar'i.
Tapi sebenarnya gitu dia. Kalau pelakor ini karena gini, sekarang kita lihat banyak kasus penceraian di mana-mana. Oke, betul. Ya, banyaklah kawan-kawan kita yang dari pihak wanita tuh yang sudah cerai sama suaminya. Ya. Nah, suaminya cari yang baru. Nah, sayang kan janda-janda yang sekarang ini memang dia tidak mau apa istilahnya nggak mau dekat sama orang lain takut dibilang pelakor. Iya kan? Sedangkan dia mau ambil yang pemuda-pemuda yang belum nikah takut dibilang ambil berondong. Ambil Serba salah. Serba salah jadinya. Janda serba salah. Bisa episode selanjutnya. Cari yang udah putus sama suami, udah putus sama istrinya, otomatis dia pingin yang baru, nggak ada. Cari yang udah bersuami takut dibilang pelakor, ya kan? Salah sih. Jadi serba salah. Jadi makanya itu kalau pelakor yang kalau kita bilang, iya bagi-bagi wanita yang memang sudah punya suami nih, pertimbangkanlah. Coba dipertimbangkan gitu. Coba dipertimbangkan. Artinya gini, kalau memang ada, kenapa Nabi ini bisa nikah banyak, ya kan? Yang menikahkan kan bukan Nabi, yang carinya itu kan istri-istrinya nih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena coba dipertimbangkan. Mungkin dari kawan si istri kita nih, atau istri yang udah punya suami, istri-istri di luar sana, ya gitu kan, melihat kawannya yang sayang sudah punya anak, ya kan, nggak ada kerjaan, jadi sering keluar rumah karena butuh penghidupan, seperti itu kan. Kalau mereka memang ikhlas ya, ikhlasnya memang perkara berat sih. Kalau ikhlas itu bukan cuma di sisi wanita sih, sisi laki-laki juga berat ya. Tapi balasannya pun ngeri, kunci surga. Betul. Kunci dikasih, bukan password deh, kunci dikasih. Kunci dikasih. Kunci surga dikasih. Mana tahu kan, yuk nikah sama suami saya, gitu kan. Ada yang kepala sikit-sikit, kan lumayan ya ceritanya. Jadi gini, fenomena pelakor ini, kalau kita mau nyimpulkan secara cepat, fenomena pelakor ini bisa diselesaikan dengan poligami, dengan syar'i ya. Dengan diselesaikan dengan baik-baik, musyawarah mufakat. Kecuali yang ketemu pelakor yang kedua tadi. Nah itu memang cari kesempatan. Iya, itu berarti. Jadi sebenarnya gini, bagi kaum laki-laki, tundukkanlah pandangan, ya, berbaik-baiklah dengan istri kalian di rumah, karena sebenarnya apa yang sudah kalian punya itu adalah rahmat dan berkah buat kalian, ya gitu ya. Tapi kalaupun memang kalian ingin menambah satu lagi, berpikirlah dengan bijak, ya, karena bukan cuma dari sisi laki-laki yang harus siap, ya kan? Iya. Kita kan terkadang kan banyak orang berpikir, oh duit aku udah cukup nih, untuk di rumah sekarang masih bisa sisa sekian persen dari penghasilan, 60% dari penghasilan masih bisa nih kan? Oh bisa tambah satu lagi, oh bukan gitu, bukan itu patokannya ya kan? Bukan itu patokannya. Kalau begitu Bill Gates harusnya bisa banyak gitu kan? Karena Bill Gates duitnya banyak gitu kan? Atau siapa lagi? Jack Ma atau siapa kan duitnya banyak, soalnya bininya bisa banyak, tapi enggak, mereka nggak memilih itu. Mereka nggak ngerti lah pilihan mereka apa juga kan. Jadi sebenarnya dari kita laki-laki adalah materi itu bukan satu-satunya patokan untuk nambah istri. Betul ya? Kesiapan yang lain juga perlu. Kita lihat contoh kayak almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kalau dari sudut pandang aku itu kesiapannya luar biasa. Dari materi dia oke, bisnisnya banyak, selain dia seorang ustadz, bisnisnya juga bagus. Yang kedua, semasa hidupnya yang aku tahu, dia tuh buat kajian rutin buat istri-istrinya, buat halakah kajian rutin buat istri-istrinya. Dia bertanggung jawab atas agama istri-istrinya, itu kan artinya kan. Nah, menurutku itu adalah salah satu di Indonesia poligami yang baik. Ya, dari sisi materi. Contoh sudah ada. Contoh sudah ada, sisi materi terpenuhi, sisi agamanya terpenuhi. Jadi lengkaplah di situ, gitu kan. Tapi kan kalau kita kan kebanyakan laki-laki ini, ya ini laki-laki ngomongin laki-laki ya. Betul. Ini kan masih pembelaan laki-laki. Patokannya memang materi, kemana-mana patokannya materi. Jadi kalau aku punya bini satu, keperluanku sekian, bini dua berarti aku punya sekian gitu kan. Gitu kan materi. Akhirnya dapatnya apa? Yang materi juga nih, yang materi-materi juga dapatnya. Susah jadinya gitu kan. Padahal kalau dia nikah lagi, materinya bertambah insyaallah. Harusnya kita insyaallah bertambah. Karena kan setiap orang tuh punya rezeki masing-masing. Gitu ya. Jadi untuk sesi pertama ini kita bisa tarik kesimpulan dari sisi kita laki-laki adalah
fenomena pelakor ini bisa selesai dengan poligami. Karena terkadang pelakor ini sebenarnya dia bukan cuma butuh materi, tapi dia juga butuh pendamping hidup sebenarnya, ya kan? Butuh pendamping hidup, karena kalau dia cuma butuh materi, datang ambil duit pergi gitu kan. Betul. Tapi kan butuh jalan bareng, perlu ada yang perhatian, nanya makan udah apa belum gitu kan, padahal tuh ngomongnya lagi makan gitu lah. Intinya bukan cuma jadi fenomena pelakor ini bisa diselesaikan kalau dari sisi agama Islam adalah dengan poligami. Ya, sangat banyak keuntungannya dari sisi agama. Jadi mudah-mudahan ya sisi positifnya dari podcast kita yang pertama ini, kita dari kaum laki-lakinya sama kaum hawanya kita sama-sama belajar lagi. Dan yuk kita lihat di agama Islam ini apa sih kelebihannya dari berpoligami ini, apa sih syaratnya yang harus kita penuhi gitu kan, agar tidak ada yang tersakiti. Betul. Ya, sampai kalau kita balik ke ego dan perasaan masing-masing, pasti akan ada yang tersakiti. Karena merasa memiliki, merasa dibagi gitu kan. Oke. Jadi untuk podcast kita kali ini, kesimpulan singkatnya itu seperti itu, bahwasanya sebenarnya udah ada solusi, yaitu poligami. Walaupun itu sebenarnya berat kalau kita menghadapinya tanpa ilmu ya, kita ngomong ini tanpa ilmu. Ini tanpa perasaan juga. Ya gitu, sedikit perasaan tanpa ilmu gitu kan. Jadi buat kalian yang dengerin podcast ini sampai habis, dengan penuh emosi ataupun tidak, please komen di bawah. Nanti kita akan baca dan insya Allah kita akan coba respon satu-satu komen-komen kalian. Dan kalau memang ini pembahasan ini perlu dilanjutkan ke episode 2-nya, insya Allah kita akan lanjutkan. Kalau memang butuh, ada dong narasumbernya dari cewek juga, biar ada pandangan dua sisi. Oke, kita akan coba cari narasumbernya yang mungkin tidak emosional. Kita takut studio kita berantakan nanti kan, tanggung jawabnya lebih berat. Jadi podcast pertama dan terakhir. Oke, silakan komen, jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya juga diklik. Jadi untuk kalau ada episode 2 kalian nggak kelewatan, ya. Oke, dari Bang Surya ada lagi mungkin? Sekian. Gitu aja ya. Oke. Makasih buat yang udah dengerin sampai habis. Mohon emosinya ditahan karena kalau kalian dengar pakai HP kalian sangat berharga, jangan sampai dibanting. Kalau kalian dengerinnya lewat laptop, tolong laptopnya dijaga karena itu bisa jadi buat bahan pencarian mata pencarian kalian. Mendengarlah dengan bijak, komenlah dengan bijak. Insyaallah kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dari kami channel Gelas Kaleng akan undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.